ada masjid qadim, ada masjid yang memang lalu, yaitu di zamannya Rasulullah. Ada masjid yang memang sekarang dibangun, diperluas sampai seperti ini. Jadi ulama di situ tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berada di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan dari sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi rezeki, diberi kesempatan untuk berada, menginjakkan kaki antum sekalian di Masjid Nabawi, melakukan ziarah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya beribadah di Masjid Nabawi. Teman-teman sekalian, di samping kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi taufik, diberi pertolongan, diberi keistimewaan untuk menginjakkan kaki kita di Madinatul Munawwarah. Ini salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari itu, tentu kita harus menjaga adab ketika kita berada di Masjid Nabawi ini. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan, tentunya kita harus menjaga takrama, menjaga adab kita sebagai tamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang harus kita jaga yaitu Allah Subhanahu Wa Taala di situ menyebutkan dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali engkau meninggikan suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu di Masjid Nabawi ini kita harus selalu memakai tata krama, memakai adab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jangan sekali-kali kita meninggikan suara kita di Masjid Nabawi ini. Apalagi hal-hal keburukan, apalagi hal-hal maksiat, hal-hal yang mubah pun ketika itu dirasa kurang menghormati, kurang azab atau lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Apalagi hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang berbau kekotoran. Jadi itu harus dijaga oleh teman-teman sekalian yang mau ziarah ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya, di samping kita telah ziarah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Madinatul Munawwarah, setidaknya kita harus menjaga, diusahakan kita selalu sholat di Masjid Nabawi. Diusahakan kita harus selalu menjaga waktu kita, menjaga sholat kita, terutama sholat di Masjid Nabawi. Eman teman-teman, kenapa di Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi ini fadilahnya luar biasa. Fadilahnya lebih besar daripada 1000 sholatan di luar Nabawi. Rasulullah bersabda, salatun fi masjidi hadza, kata Rasulullah, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwa illal masjidil haram. Salat di masjidku ini, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat di masjid Rasulullah yaitu Madinatul Munawwarah, afdalu min alfi salatin, lebih utama dari 1000 sholatan fi masiwa, di masjid selain Masjid Nabawi, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi itu pahala yang diberikan kepada kita yang sholat di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1000 kali pahala, 1000 kali lebih utama dari sholat di luar Nabawi. Contoh, ketika kita sholat 2 rakaat, di sini sholat 2 rakaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala diutamakan, Allah Subhanahu Wa Taala diberi pahala. Ini sama halnya kita sholat di luar Masjid Nabawi 1000 kali sholatan. Luar biasa. Ini salah satu istimewaan bagi kita, bagi umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita tidak mampu untuk sholat 1000 kali di mana? Di tanah air, di rumah kita masing-masing. Ayo, kita sempatkan, kalau ada kemampuan, sempatkan ziarah ke Rasulullah sekaligus sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali. Jadi subhanallah, ini tabungan bagi kita. Ini tabungan bagi kita, bagi orang yang memang ingin pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini tempatnya. Nabawi tempatnya, yaitu Masjid Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi berkata, bukan cuman sholat fardu saja, melainkan Imam Nawawi juga mengucapkan sholat sunnah. Sholat sunnah pun itu dihitung lebih afdol dari 1000 kali sholatan dibandingkan di luar Masjid Nabawi. Sholat sunnah dibanding sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahajud. Insya Allah, mudah-mudahan kita sekalian yang berada di Madinatul Munawwarah hari ini, waktu ini, dan mungkin yang akan ingin berziarah, yang akan berangkat ke Madinatul Munawwarah, jangan sia-siakan waktu di Madinatul Munawwarah untuk selalu sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ada masjid qadim, ada masjid yang memang lalu, yaitu di zamannya Rasulullah. Ada masjid yang memang sekarang dibangun, diperluas sampai seperti ini. Jadi ulama di situ tidak membedakan, entah di situ masjid qadim, masjid yang memang dulu, masjid yang dahulu, atau masjid yang sekarang yang dibangun oleh pemerintah sampai sekarang, tidak diperbedakan oleh para ulama di dalam salah satu kitab. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya masjidku ini, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dibangun ila Son'a, masjidnya Rasulullah dibangun atau diperlebar ila Son'a. Son'a itu ibu kota daripada Yaman. Karena masjidi, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibangun ke Son'a atau yang dibangun jauh dari tempat ini diperlebar, maka itu tetap dikatakan Masjid Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya sekali lagi mendoakan para teman-teman sekalian, para pemirsa, untuk selalu mempunyai keinginan. Ayo kita tanamkan keinginan kita, niat kita untuk ziarah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.